mandiri. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja, dari langit kau turun ke dunia, kau jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah, karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja, mengertilah, karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan menanti. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Ku lakukan yang terbaik untukmu. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar.
Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di kebersamaan kita Lintas Makassar Siang untuk edisi hari ini, hari Selasa 24 Mei 2022. Kita bersama dalam sesi pengarus utamaan gender. Di edisi kali ini kita akan menghadirkan topik tentang memahami beban ganda dan stres pada perempuan bekerja. Narasumber kami Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani, perencana ahli madya pada DP3A PPKB Provinsi Sulawesi Selatan, akan menemani kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Baik. Bersama saya Melani Ahmad di Pro 1 RRI Makassar. Bu Suci, kita ngobrol tentang memahami beban ganda dan stres pada perempuan bekerja. Sambil kita jalan ngobrolnya nih Bu ya, kita juga undang partisipasi pendengar, nanti bisa melalui line telepon kami di 0821 3333 9440. Bu Suci, untuk sebagai pembuka nih ya, sebagai awal perjumpaan kita, apa sebetulnya yang dimaksud dengan beban ganda pada perempuan bekerja ini, Bu Suci? Iya, kalau kita bicara tentang beban ganda ya, memang itu lekat dengan perempuan. Yang dimaksud dengan beban ganda itu, seorang perempuan itu tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjalankan peran sosial maupun peran publik. Jadi karena kita konstruksi patriarki di masyarakat itu masih lekat ya, jadi peran domestik perempuan itu kita sudah kenali semua lah ya, urusan dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kebanyakan perempuan ya, dan hampir semua perempuan yang melakukan itu. Di samping itu juga perempuan diberi tugas juga, peran juga di aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan di lingkungan tetangga, di lingkungan rumah ya, seperti misalnya jadi kader posyandu gitu ya. Kemudian selain itu juga menjadi wali gitu ya, wali atau orang tua pada saat rapat di sekolah gitu, kemudian pengurus PKK, kemudian di majelis taklim dan macam-macam yang lain itu. Peran-peran sosial juga dilakukan. Selain itu kita juga perempuan juga mempunyai peran publik, terutama bagi perempuan yang bekerja. Bekerja dalam hal ini juga sebetulnya tidak hanya dalam artian bekerja di kantor-kantor ya, tetapi bekerja meskipun bekerja di rumah itu sebetulnya juga kategori perempuan bekerja ketika dia sudah menghasilkan pendapatan ya, tambahan penghasilan untuk keluarga. Nah ini yang sebetulnya wujud beban ganda perempuan itu seperti itu. Dan saya rasa kita semua sudah melihat itu. Bahkan kalau misalnya mau diminta saling menukar gitu ya, antara peran laki-laki dan perempuan ya, belum tentu ya laki-laki itu mau. Meskipun secara fisik laki-laki lebih kuat ya, secara fisik gitu ya, dibandingkan perempuan. Tapi kalau untuk menukar peran yang beban ganda tadi diberikan ke laki-laki gitu, sebulan aja belum tentu mereka tidak mau. Gitu. Itu gambarannya Mbak. Bu Suci, peran yang terbagi tadi ke domestik, publik, sosial, kemasyarakatan, itu apakah memang seorang perempuan di masa kini itu harus mengambil semua peran tersebut? Atau mungkin bisa milih satu aja? Sebetulnya bukan berarti boleh dan tidak boleh mengambil, harus atau tidak harus mengambil ya. Sebetulnya titik poinnya yang penting adalah seharusnya terjadi keseimbangan pembagian peran gitu. Jadi peran domestik itu tidak semata-mata harus perempuan semua yang lakukan gitu. Seharusnya ada pembagian peran di dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan melakukan tugas domestik secara bersama-sama sesuai dengan kondisi fisik yang diberikan Allah ya. Kalau memang laki-laki lebih kuat secara fisik ya mestinya pekerjaan-pekerjaan domestik yang membutuhkan tenaga besar seharusnya dilakukan oleh laki-laki seharusnya. Dan itu kan tidak bukan hal yang salah, bukan hal yang kalau kita bicara tentang boleh tidak boleh atau haram dan tidak, itu bukan hal yang diharamkan gitu ya, membantu
melakukan pekerjaan di Domestik. rumah bagi seorang laki-laki itu bukan suatu hal yang diharamkan, bahkan sangat dianjurkan karena itu bentuk dari tanggung jawab perlindungannya terhadap istri atau perempuan di rumah gitu ya. Oke. Kemudian jadi titik poinnya adalah pembagian peran yang setara gitu. Kemudian di aktivitas sosial juga tidak selamanya ya peran-peran sosial kemasyarakatan yang dalam tanda petik ya, yang tidak mungkin dalam tanda petik dianggap tidak terlalu penting, itu harus dilakukan oleh perempuan gitu. Ngantar anak ke posyandu boleh, bapak jauh lebih bagus lah. Di situ nanti ada tumbuh ikatan juga dari awal antara seorang ayah dengan seorang anak kan. Kemudian ngantar pada saat rapat misalnya pertemuan orang tua, nggak harus ibu terus dong yang datang. Ayah juga dong, ayah juga harus tahu kemajuan pendidikan anaknya seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya bukan persoalan itu tadi ya, apakah semua, dan ya kalau kita sih maunya ayo dong berbagi gitu, berbagi peran supaya seimbang, supaya nggak berat sebelah gitu. Oke, jadi berarti ini karena banyaknya peran seperti yang disebutkan tadi ya, peran beban ganda ini, peran yang menyebabkan beban ganda ini akhirnya konsep pengarus utama gender inilah yang harus diterapkan di sini ya, bahwa masing-masing gender itu mengambil bagiannya, mengambil perannya, kalau bisa malah berbagi seperti itu. Bu Suci, ini kalau kita lihat-lihat ya, seperti yang menjadi topik perbincangan kita hari ini tentang peran beban ganda dan stres pada perempuan bekerja. Ketika konsep pengarus utama gender ini tidak terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam domestik, publik ataupun sosial kemasyarakatan tadi, maka sudah bisa dipastikan ya, pasti akan ada stres pada perempuan yang bekerja karena mengambil peran yang cukup banyak tadi dengan beban yang cukup besar juga. Nah, untuk bisa menghindari stres itu kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan? Sementara kondisi misalnya pasangan atau orang-orang di sekitar belum terlalu paham nih dengan konsep pengarus utama gender. Iya. Ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini kan sebenarnya kembali ke pengelolaan diri ya. Iya. Yang pertama, kita itu bisa melakukan penyesuaian sikap gitu ya. Ini ada dari beberapa ahli psikologi ya yang pernah saya dengar gitu, yang pernah saya baca, dan itu coba deh kita terapkan, karena saya juga sudah mencoba menerapkan itu. Ya alhamdulillah hasilnya bagus gitu ya. Artinya kita bisa stabil gitu, nggak gampang stres, nggak gampang terganggu secara fisik maupun psikis kita gitu. Yang pertama yang bisa kita lakukan, melakukan penyesuaian sikap. Kadang-kadang kita itu mempunyai siapapun ya, entah itu laki-laki atau perempuan, terutama bagi perempuan yang bekerja, kita biasanya mempunyai target ya, target mau melakukan semua dengan sempurna gitu ya. Ada pekerjaan di rumah sempurna, pekerjaan di sosial kemasyarakatan sempurna, pekerjaan di publik sempurna gitu. Nah, itu biasanya kita mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi gitu terhadap diri sendiri. Nah, itu kalau bisa itu juga agak dikurangi gitu, agak dikurangi. Saya awalnya seperti itu, Mbak. Kalau saya tidak akan pergi sebelum semua 100% semua pekerjaan rumah selesai. Artinya saya harus bangun dini hari, menyelesaikan semua dari A sampai Z, karena lantai harus benar-benar bersih, ini harus tertata dan sebagainya. Nah, lama-lama saya harus mengelola itu sendiri. Bukan berarti saya mengabaikan itu, tidak ya, tetapi kemudian bagaimana kita menata itu bersama dengan keluarga, dengan anggota keluarga yang lain, sehingga kesempurnaan itu tetap ada, tetapi bukan sempurnaan yang terlalu ekspektasi yang terlalu tinggi untuk diri sendiri, melakukan semuanya sendiri gitu ya. Nah, itu kemudian istilahnya kita juga lebih, kalau saya sih usahakan kita lebih memaafkan diri sendiri gitu. Kalau ada yang nggak selesai, ada yang keliru, ya namanya kita manusia ya, insya Allah nanti lain kali kita perbaiki gitu. Jangan terlalu dibawa ke hati gitulah.
Itu jadi ada beberapa penyesuaian sikap yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yang selalu diingatkan juga sama teman-teman dan keluarga itu kasih dong me time gitu. Ada waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi ada self care ya. Kita siapkan waktu untuk diri sendiri. Dan sampai nggak pernah sama sekali. Saya awalnya kayak gitu juga. Jangankan itu menginjakkan kaki ke sawan itu belum tentu 1 tahun sekali saya lakukan ya. Entah itu untuk agak sampai sedikit kerimbat ya. Memang sih bisa keramas sendiri, kerimbat sendiri di rumah gitu. Tapi sekali-sekali boleh dong kita nyantai gitu, orang lain yang ngujit-ngujit gitu ya, luluran gitu. Maksudnya ada me time lah. Kemudian dengan keluarga kita juga luangkan waktu, ada meskipun sedikit kita perlu refreshing gitu ya. Jadi kita ngatur sendiri lah kapan kebutuhan-kebutuhan itu harus kita penuhi untuk diri kita gitu. Kemudian ya tadi kita usahakan kalau bekerja lebih terorganisir ya. Maksudnya terorganisir itu kalaupun toh kita membuat jadwalnya sudah terstruktur, tapi diusahakan fleksibel. Kalau dulu ngepel itu harus sebelum jam 5 pagi, harus fleksibel lagi gitu. Mungkin nggak apa-apa deh jam 6, jam 6. Kalau dulu pagi sore harus ngepel, nggak apa-apa dilihat aja. Kalau misalnya sudah cukup pagi aja. Kalau nggak terlalu kotor nanti sore gitu. Jadi kita membuat jadwal yang terstruktur namun tetap fleksibel seperti itu. Kemudian kita juga memberikan beberapa tugas pekerjaan kita kalau di rumah ke anggota keluarga gitu ya. Kalau misalnya di kantor ya kita membagi dengan teman gitu. Kalau misalnya kita ada teman rekan kerja ya kita berbagi dengan mereka. Kalau misalnya kita atasan dengan bawahannya kita ada mandat yang harus diberikan ke bawahan kita gitu. Kan kadang-kadang ada kecenderungan yang orang maunya kerja sendiri gitu ya. Manajemennya dia tusuk sate. Nah itu usahakan itu juga dihindari. Jadi kita lebih terorganisir lah supaya lebih enak ya, dalam bekerja lebih enak gitu. Nah kemudian ini juga penting tetap terhubung dengan kerabat gitu ya. Sekali waktu curhat tapi dengan orang yang tepat ya. Jangan kita curhat, perempuan curhat ke laki-laki atau sebaliknya ya, laki-laki dicurhatin ke perempuan gitu. Nanti bisa-bisa nanti malah salah persepsi dari masing-masing ini hubungan komunitas seperti itu. Boleh kita tetap terhubung dengan kerabat. Mungkin ada sahabat kita di masa lalu, di masa lampau, atau mungkin keluarga kita yang paling dekat. Nah itu boleh ya kita cerita. Mungkin tetangga juga ya. Jadi kita membahas gitu ya. Sama suami juga kalau misalnya pulang kantor gitu, cerita-cerita sambil menjelang tidur, cerita-cerita ringan, bahas kerjaan. Kalau misalnya ada beban terlalu berat gitu ya, boleh diceritain. Bahkan kalau misalnya anak kita udah cukup dewasa untuk jadi tempat cerita kita, itu juga boleh kita. Kalau saya yang lakukan seperti itu ya, boleh kita lakukan juga dengan anak-anak. Jadi kadang-kadang ada solusi yang kita temukan karena kita terhubung dengan kerabat kita gitu. Nah seperti itu sebetulnya ya Mbak, beberapa hal yang mungkin kita bisa membuat lakukan membuat kita terhindar dari stres tadi ya. Ya, ini bisa terhindar, dan kalaupun ada stres ya sedikit cepat sembuh gitu ya, cepat normal lagi gitu, nggak kebawa ke hati sampai berbulan-bulan gitu kadang-kadang. Oke. Nah, Bu Suci, ini kalau beberapa poin yang Ibu sampaikan tadi, misalnya pengelolaan diri ya, penyesuaian sikap, kemudian kalau memang ada target kita nggak sampai target bisa memaklumi diri lah ya. Memang kita dengan keterbatasan. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau kita tarik ke implementasi hidup sehari-hari seorang ibu rumah tangga yang kebetulan juga bekerja, kebetulan juga punya anak ya, itu bayangan bahwa rumah akan selalu rapi itu singkirkan dulu ya. Mungkin ada hari-hari tertentu rumah itu tidak akan rapi. Ada hari-hari tertentu mungkin makanan tidak bisa terhidang lengkap di atas meja ya mungkin. Atau bisa jadi cucian menumpuk. Hal-hal yang lumrah terjadi. Tapi masalahnya sekarang adalah kadang-kadang kondisi lingkungan kita itu tidak
semaklum dengan apa yang hendak kita terapkan itu Bu ya. Ada kadang-kadang ada komentar, dia kerja tapi anaknya kelereran kemana-mana ya, nggak ada yang ngurus misalnya, atau anaknya jajan terus, nggak ada makanan di rumahnya. Itu biasanya ada ucapan-ucapan seperti itu, apalagi kalau tinggal di kompleks ya, maklum lah ibu-ibu kompleks ya, sering ngomongin hal-hal yang nggak penting. Nah untuk menghindari pikiran kita teracuni dengan kalimat-kalimat toksik seperti itu, sebaiknya apa yang kita lakukan, Bu? Ya sebetulnya sih itu kembali ke kembali ke diri kita sendiri, bagaimana mengolah komentar gitu, komentar orang yang kalau orang Jawa bilang itu apa istilahnya, kalau bahasa Indonesianya itu kita hanya bisa ngelihat kulit-kulitnya aja gitu, dalam-dalamnya kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menilai kita seperti itu, ya buktikan aja bahwa kita tidak seperti itu ya. Artinya anak-anak kita juga terjaga dengan baik. Minimal kita tetap memperhatikan lah ya kebutuhan gizi mereka, kesehatan mereka. Kita tetap juga terhubung dengan komunikasi gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau saya sih abaikan aja pendapat orang yang belum tentu benar gitu. Kalau misalnya ada cerita-cerita yang istilahnya ini anaknya keleleran, anaknya nggak diurus dan sebagainya, ya itu kan mereka. Mungkin itu bukan saya. Kalau saya sih biasa kalau ada dengar atau ada yang menyampaikan gitu, Bu, katanya ada orang yang bilang gini-gini loh Bu, biar aja, itu bukan saya. Karena memang saya nggak kayak gitu. Keluarga saya nggak kayak gitu. Jadi di ini aja, maksudnya kalau saya sih sepanjang itu bukan hal yang benar, data yang benar tentang kita, berarti itu bukan kita, yang dia bicarakan itu adalah orang lain. Itu aja Mbak kalau saya. Oke. Jadi nggak perlu ambil pusing ya, mau ngomong apapun ya, urusan yang bersangkutan gitu ya. Iya, karena kalau kita mau ngikutin ngomongannya orang, dan pastilah beda orang, beda tanggapan, beda orang, beda penilaian dan sebagainya, dan kita tidak akan bisa memenuhi harapan semua orang kan. Nah, yang penting adalah bagaimana keluarga kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Tidak ada juga hal yang mengganggu dalam apa istilahnya ya, dalam hal pemenuhan kebutuhannya sehari-hari gitu. Dan kita juga tetap bisa membimbing, mengasuh anak kita dengan optimal gitu. Oke. Saya sih seperti itu. Baik, Bu Suci, salah satu poin tadi yang sempat Ibu sampaikan yaitu berbagi tugas dengan anggota keluarga atau rekan kerja ya, kalau misalkan ada di tempat kerja. Nah, untuk poin ini berbagi tugas dengan anggota keluarga, khususnya kalau kita ingin berbagi tugas dengan anak-anak misalnya ya, itu apakah ada yang perlu kita perhatikan? Apakah memperhatikan juga usia anak? Apakah mereka sudah sepantasnya diberikan beban kerja cuci piring misalnya ya? Atau kira-kira supaya bisa sirkulasinya bisa berjalan dengan baik, itu pada usia berapa ya kita bisa membagi berbagi tugas ya untuk urusan domestik nih pada anggota keluarga? Iya, ketika anak-anak saya lakukan ini dulu waktu anak saya masih kira-kira kelas SD gitu, kita membuat kesepakatan bersama gitu. Jadi kita list Mbak, waktu itu di list ini ada pekerjaan mulai dari menyapu, merapikan kasur, terus di list gitu. Nah di situ kemudian ini yang pernah saya lakukan ya. Kemudian kita tawarkan ke anak-anak, ini adik mau yang mana nih gitu, ini mau yang mana nih gitu. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memang kita harus kenalkan sejak dini, yang menyangkut tanggung jawab pribadi, tanggung jawab individu. Misalnya melipat selimut ya setelah bangun tidur gitu, merapikan pakaiannya, menyimpan barang-barang pada tempatnya. Misalnya baju kotor ya harus disimpan, kalau habis makan dibawa ke belakang dan sebagainya. Nah, sesuai dengan perjalanan usia mereka, ketika mereka sudah bisa diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan ya, tentu kita ngelihat ya, yang paling penting sebetulnya contoh Mbak, teladan. Jadi
anak-anak perlu dibimbing dulu dari awal, nggak tiba-tiba disuruh, ayo nyapu dong, diajarin, tetap diajari. Kalau nyapu perhatikan ibu ya, gini. Nah kalau misalnya masih tangannya masih kecil, sapunya masih lebih panjang, nah itu kan berarti ada lagi nanti, ada 2 anak yang mau, biar aja bu, aku mau, dia nggak apa-apa, meskipun pekerjaan mereka belum sempurna gitu ya, itu tetap kita hargai dan kita bimbing terus sampai mereka bisa menyelesaikan dengan baik, dengan sempurna seperti itu. Nah, kalau yang saya terapkan itu anak saya umur berapa ya waktu itu, saya agak lupa nggak, soalnya ini sudah ada yang kerja dan kuliah. Ya, yang jelas ingat saya itu SD deh, SD. SD itu saya sudah mulai ini, tapi kalau yang waktu masih balita tentu kalau yang seperti pembiasaan positif dari kecil yang hanya sekedar bawa piring ke belakang, kemudian merhatikan mainan lagi, itu dari balita. Mereka selesai main, ya kita rapikan ya gitu. Itu sudah dari balita. Dari balita saya sudah biasakan. Tapi kalau yang tanggung jawab yang lebih besar itu mulai ada pembagian tugas anak-anak SD. Ya alhamdulillah mereka sekarang udah ya alhamdulillah udah ngerti lah. Oke. Karena udah besar ya. Bu Suci, untuk peran sosok gender yang lain ya selain ibu, berarti ayah ini ya, itu seberapa penting ketika kita mau membagi tugas nih kepada anggota keluarga? Apakah di situ di situ ayahnya juga harus jadi instruktur ya, kan biasanya ayah itu kan harus jadi teladan. Biasanya biasanya instruksi itu yang keluar bukan ini ya. Kan biasa kalau ibu ayo gini, kalau ayah kan kerja yang sebelah sana ya, abis itu yang sini ya, abis itu biasanya gitu. Apakah memang perannya harus seperti itu atau harus gimana nih Bu? Enggak, itu sebetulnya yang keliru ya selama ini, yang keliru karena anak-anak itu akan melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia akan contoh gitu. Jadi sebetulnya contoh, model, teladan itu sangat penting gitu kalau kita mau menerapkan sesuatu pada anak-anak. Jadi nggak bisa hanya berteori, hanya memerintah saja. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang sudah lahir memang di zaman ini ya, zaman digital gitu ya, pasti mereka akan protes. Kok ayah nyuruh? Itu ayah misalnya jangan main HP, gini ayah tidur cepat, itu ayah juga masih main HP misalnya. Nah, artinya teladan itu penting karena anak melihat anak melakukan apa yang dilihat gitu. Itu paling cepat banget itu anak-anak itu dia istilahnya langsung langsung mengcopy gitu ya, mengcopy apa yang dia lihat gitu. Nah, artinya di sini peran ayah sangat penting banget, saya tambahkan. Tapi gimana caranya tuh Bu Suci, karena kan itu karakter laki-laki itu kan gitu, apalagi kalau kebetulan di tempat kerja itu dia sebagai pimpinan. Pasti kalau sampai rumah tuh ambilkan ini, taruh di situ, ini kayak gitu. Sebaiknya gimana? Apakah ada diksi yang harus dilatih untuk diucapkan ke anak-anak atau ke istri atau gimana sebaiknya? Iya, itu berarti tugasnya istri ya. Kalau ada suami seperti itu berarti tugasnya istri. Tambah berat dong ini. Tugasnya istri dalam arti kayak gini, mengkomunikasikan gitu. Karena memang tidak semua suami, tidak semua laki-laki yang berumah tangga itu memahami perannya gitu ya. Di sesi minggu lalu kayaknya biasa juga sudah sampaikan ketika di awal tidak terbangun komitmen, belum terbangun komitmen. Jadi paling banget penting ya, terutama bagi adik-adik yang belum berkeluarga ya, yang masih lajang ya, itu perlu diperhatikan komitmen awal kita pada saat membangun rumah tangga itu harus ada loh. Perjanjiannya itu bukan hanya perjanjian persoalan material, tidak, tetapi justru yang persoalan material seperti ini harus ada kesepakatan. Jadi kita harus sudah merencanakan, bukan hanya merencanakan kapan pesta, berapa undangan dan sebagainya, tidak. Kita rumah tinggal di mana dan bukan hanya itu saja, tetapi sampai pembagian peran seperti ini itu harus sudah disepakati dari awal. Jadi kita harus merencanakan kalau nanti ada anak kita, kira-kira gimana ya? Itu anak-anak kan butuh pengasuhan, butuh perhatian, butuh ini teladan, contoh dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh?
kalau misalnya ini nanti gimana. Jadi itu harus dibahasakan dari awal. Itu membangun komitmen pengasuhan dari awal itu perlu dibangun gitu. Tapi kalau yang sudah terlanjur berarti perlu ada komunikasi. Pengalaman pribadi saya dari suku Jawa ya Mbak, saya dari Jawa Tengah. Kemudian suami saya orang Bugis yang kebetulan Bugis banget yang tidak terbiasa ya, atau tidak terbiasa melakukan pekerjaan domestik gitu, apalagi ya pembagian peran tugas saling membantu itu tidak terbiasa ya, karena memang kebetulan tumbuh di keluarga yang memang apa-apa dilayani gitu loh. Nah itu awalnya memang agak susah karena tapi karena kita komitmen awalnya sudah ada ya, meskipun waktu itu saya belum terlalu detail ya, karena belum ada juga dulu kan belum banyak ya baca di internet apa dan sebagainya, dulu itu belum gitu ya. Jadi pengetahuan dari membaca buku aja gitu. Itu meskipun komitmen waktu itu belum terlalu detail, tetapi dengan berjalannya waktu gitu, itu saya komunikasikan pelan-pelan. Nah, bagi yang sudah terlanjur mungkin bisa melakukan hal seperti itu, dikomunikasikan pelan-pelan, kemudian sambil dikasih dikasih pemahaman lah ya, bagaimana nanti efeknya atau dampak-dampaknya terhadap kita. Kalau misalnya terlalu berat beban, pasti kan kita jadinya juga sakit. Kalau kita sakit juga suami juga yang rugi kan. Kalau ibu sakit, istri sakit, udah tambah kelelaran lagi tuh, tambah banyak lagi itu yang nggak terselesaikan di rumah gitu. Nah itu pentingnya kerjasama, pentingnya komunikasi, perlu dikomunikasikan Mbak. Termasuk bagaimana cara berkomunikasi dengan anak itu, suami itu rata-rata harus diberikan pemahaman gitu, bahasanya harus bagaimana. Itu tadi supaya tidak keluar yang hanya bisa memerintah saja gitu ya, tapi harus dengan melihat kondisinya anak gimana dan memberikan teladan yang berarti baik gitu. Untuk menghindari terjadinya stres karena adanya beban ganda pada seorang perempuan yang bekerja, kita perlu mengkomunikasikan ini pada pasangan dan juga pada anggota keluarga yang lain. Tadi menarik yang Ibu Suci sampaikan, kalau yang dari awal sudah punya komitmen dasar sudah bagus ya, tapi kalau kebetulan waktu itu karena keterbatasan pengetahuan, informasi dan seterusnya, akhirnya tidak ada komunikasi tentang komitmen awal seperti itu, ini harus dibahasakan lagi nih, harus dikomunikasikan lagi. Komunikasi yang bisa kita bangun dengan pasangan agar pasangan kita ngerti bahwa beban ini harus dibagi loh, ini kita harus rasakan bersama gitu ya. Itu kira-kira gimana cara menyampaikannya yang enak nih Bu Suci, supaya nyampe nih informasinya ke pasangan kita atau ke anggota keluarga yang lain. Apalagi kalau yang tadi Bu Suci kasih contoh kasus ya, suami dari suku yang berbeda, dan memang perbedaan suku itu kayaknya benar-benar ini kalau nggak ada komitmen awal. Gimana sebaiknya Bu? Ya pasti pertama biasanya kita akan menjumpai penolakan ya. Itu biasanya seperti itu. Pertama, ya kalau saya sih terus menerus ya Mbak ya, terus menerus mengadvokasi istilahnya, istilah kerennya ya, terus menerus mengadvokasi suami gitu ya, sampai suami bisa memahami bahwa sebetulnya, dan kalau saya sih yang paling takut sebetulnya kalau untuk memberikan pemahaman itu kita lihat kita tembak dari aspek spiritual. Kalau pengalaman saya ya, jadi aspek spiritual, dari aspek agama, dari aspek amalan, dari aspek amar ma'rufnya gitu ya. Itu biasanya suami akan nyadar. Itu kalau pengalaman saya ya. Nah berarti kita istri juga harus banyak belajar, harus banyak membaca gitu, bagaimana juga trik-triknya gitu. Nah alhamdulillah kalau saya nggak ada masalah, tapi ada beberapa teman yang mengalami hambatan komunikasi, bahkan kadang-kadang sampai bertengkar dan sebagainya. Nah itu berarti mereka perlu ahlinya. Itu kita bisa juga melakukan konseling ya. Kadang-kadang juga konseling itu pasangan belum tentu mau. Nah itu ada titik tertentu, ada tahap tertentu kita butuh juga bantuan orang lain gitu untuk bisa mengkomunikasikan
ke ahlinya, sehingga di situ nanti bisa bangunan komunikasi itu bisa dibantu ditata gitu ya, karena komunikasi dengan pasangan itu kadang-kadang ada yang mengalami hambatan gitu, ada yang tidak mengalami hambatan, ada yang mengalami hambatan. Kita mengalami hambatan, maka harus datang ke ahlinya, harus konsultasi ke ahlinya. Begitu sih kalau yang saya lihat ya, seperti itu. Kalau konseling seperti itu di di P3A, DP3A provinsi, apakah ada terbuka? Ada Mbak, ada. Kami itu punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ ada psikolog yang memang lembaga ini memang untuk memberikan pelayanan kepada keluarga, baik orang tua maupun anak gitu ya. Persoalan-persoalan di internal keluarga itu bisa dikonselingkan di situ, dan itu gratis. Bisa layanannya gratis. Caranya kita kalau sekarang ada juga di sini di Masagena itu jalan di Hertasning ya, di Hertasning, di Puspaga Masagena itu ada di provinsi. Kita bisa langsung datang ke sana, tapi bisa juga melalui cari ini nomor teleponnya, ini saya nggak hafal soalnya Mbak. Ada medsosnya nggak, Bu, kayak Instagram atau apa medsosnya gitu? Ada, bisa dicari itu Puspaga Sulsel gitu ya? Puspaga Sulsel, Puspaga Masagena ada di Instagram. Nah itu biasa kita juga bisa komunikasi secara via ini ya, media seperti itu, ya online bisa, gitu ya, via medsos bisa, nanti dihubungkan itu. Ada Mbak. Bisa diakses itu. Dulu kita ada di jalan Landak Baru ya, tapi sekarang kita sudah ada juga di sini di Masagena, di Puspaga Masagena di Hertasning ya, di daerah situ. Yang Landak Baru masih ada, Bu ya? Ya, yang di Landak Baru masih ada. Oke, masih, berarti tapi kontaknya nanti bisa kita ini Mbak, bisa nanti kita akses nanti. Gimana ya? Saya harus nyari dulu nih. Bisa, tapi kalau saya searching, saya googling ini dapat ya, langsung dapat ya? Saya coba googling dulu. Dapat Mbak, dapat. Kalau kita di Instagramnya ada, ada itu Puspaga Masagena gitu ya? Puspaga Masagena, kalau enggak Puspaga Sulawesi Selatan. Oh ya, ini dapat, sudah ada nomor telepon dapat juga. Ya? Iya. Ada ya? Oke. Gampang. Jadi itu bisa. Yang jelas ada sih, IG-nya ada. Di situ banyak kok, banyak juga chat-chat ke adminnya dulu, jadi nanti bisa dihubungkan ke tenaga psikolog kami. Seperti itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari pesan WhatsApp ini, Bu Suci, saya bacakan dulu. Assalamualaikum, saya Nadira di Makassar. Selama ini saya sendiri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga saya sebagai perempuan bekerja. Memiliki 2 orang anak, sementara suami saya juga bekerja dengan jam kerja kantoran jam 7 sampai jam 5 sore. Setelah pulang kerja biasanya suami beristirahat. Saya juga paham karena lelah mungkin selama bekerja. Bagaimanakah caranya saya mengkomunikasikan bahwa ada pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan dan bolehkah pekerjaan rumah tangga itu diselesaikan bersama? Tapi saya merasa tidak enak dengan kondisi suami yang juga bekerja. Nah ini kayaknya kebalik nih ya, harusnya suaminya yang gak enak nih karena istrinya bekerja. Jadi dia yang gak enak ya. Oke, gimana nih Bu Suci, kita beri tanggapan untuk Nadira. Iya Bu Nadira gini, saya bekerja di kantor juga dari pagi sampai sore. Suami saya juga bekerja. Gitu ya. Dan dari kecil saya jarang ya ada asisten rumah tangga, jarang banget. Saya ingat banget itu, paling waktu anak-anak bayi itu pun hanya berapa bulan. Selebihnya kita lakukan pekerjaan secara bersama-sama. Memang sih awalnya mengkomunikasikan sesuatu itu agak sulit tanpa melalui ya kita harus sabar. Intinya kita harus sabar, menyampaikan seperti itu. Dan tadi yang saya sampaikan kalau kewajiban suami itu sebetulnya kalau istilah menafkahi itu bukan hanya memberikan uang belanja gitu ya. Tetapi menafkahi batin, bukan hanya hubungan seksual, bukannya. Menafkahi batin itu artinya
bagaimana pasangan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, karena suami adalah imam dalam keluarga ya, itu merasa nyaman, merasa tenang gitu ya, selama dalam kepemimpinan beliau gitu ya, suami gitu ya, karena kan imam ya, pemimpin keluarga. Jadi membuat bagaimana seluruh anggota keluarga itu tidak ada beban, tidak ada istilahnya kalau ada derita ditanggung sama-sama gitu loh, nggak ada yang terbebani banget, supaya nyaman, supaya senang, supaya bahagia gitu. Itu kan sebenarnya kewajiban suami masuk dalam kategori menafkahi batin itu seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau apakah boleh berbagi pekerjaan, boleh banget Bu, itu tidak dosa, tidak menyalahi aturan, dan itu bukan perbuatan yang diharamkan, dilarang di dalam agama gitu ya. Jadi boleh banget, bisa banget, dan sebetulnya itu tidak mengganggu banget loh, karena saya juga bekerja dari pagi sampai sore, saya bekerja sampai rumah. Ya, saya masih bisa masak, saya masih bisa nyapu, saya masih bisa ngepel gitu ya. Kalau misalnya anak-anak belum kerja gitu ya, suami juga masih bisa. Jadi nanti ada waktu-waktu istirahat yang kita mau sama-sama istirahat. Bagaimana mengkomunikasikan? Tentu setiap pasangan beda-beda caranya ya. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, jangan sampai kita melakukan dengan bahasa yang tidak yang tidak mengenakan atau sampai menyinggung perasaan, sampai kemudian jadi melukai hati dan sebagainya. Itu yang kita harus hindari, biar bagaimana dengan siapapun, apalagi dengan suami gitu ya, kita harus menyampaikan dengan cara yang santun gitu ya, dengan cara yang baik gitu. Dan biasanya tuh suami istri itu punya waktu-waktu khusus. Kita bisa ngobrol di waktu-waktu khusus tertentu ya. Waktu-waktu khusus itu kita bisa ngobrol lebih dekat lagi dari hati ke hati gitu ya. Rasa-rasanya itu bisa sekali sepanjang hubungan suami istri itu tidak ada masalah. Rasa-rasanya komunikasi seperti itu bisa kita bangun ya. Bagaimana caranya kalau kita mengkomunikasikan sesuatu, misalnya kita mau menyampaikan pada atasan kita, pasti kita cari celah-celahnya, waktunya gimana ya, pas enak perasaannya, pas nggak banyak kerjaannya, pas moodnya baik, baru kita masuk gitu ya. Kita mau menyampaikan ke suami juga seperti itu. Kita lihat moodnya dulu, kita lihat momennya, kita lihat ini. Jadi carilah momen-momen yang tepat untuk kita bisa mengkomunikasikan hal seperti itu. Kalau saran saya sih seperti itu, Bu Nadira. Ya. Kalau misalnya masih kurang nih, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, nanti bisa cari konseling langsung ke Puspaga ya. Boleh banget. Justru ke Puspaga ibu-ibu dan masyarakat akan lebih memperoleh solusi yang lebih jitu ya, karena di situ ahlinya. Karena ada psikolog gitu. Kalau saya hanya berbasis pengalaman saja gitu ya. Tetapi kalau psikolog pasti ada basic keilmuannya, dan itu bisa ibu-ibu bisa sahabat perempuan bisa terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, baik Bu Suci, pada dasarnya perempuan yang bekerja itu memang sudah memiliki beban ganda ya, dari domestiknya, publik, sosial, kemasyarakatan juga semuanya itu menyebabkan adanya beban ganda, dan tentunya di sini perlu pembagian tugas ya, pembagian beban ini, pembagian peran supaya bebannya tidak terlalu terasa untuk yang perempuan saja ya, karena biar hidupnya kan berdua sama pasangannya. Tanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga kan tanggung jawab bersama ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, tanggung jawab bersama juga gitu kan. Jadi itu yang perlu digarisbawahi Mbak, harus ada pembagian tugas, bagian peran gitu. Baik Bu Suci, terima kasih inspirasinya untuk hari ini. Gak terasa ini sudah hampir sejam. Saya sebenarnya masih banyak mau ngobrol lagi. Apakah karena beban ganda dan stres pada perempuan bekerja ini bisa menyebabkan gangguan, dalam tanda petik gangguan mental ya? Apakah akan ada dampak ke sana? Saya pengen tahu ke sana sih sebetulnya, tapi mungkin nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya ya, mungkin insya Allah pekan depan atau mungkin beberapa episode mendatang. Baik, terima kasih Bu Suci waktunya hari ini. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum, selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Ibu Suciani, Insinyur Suciani Sapta Margani yang merupakan perencana ahli madya pada DP3A PPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ada beberapa hal yang perlu dicatat ya, bahwa untuk menghindari terjadinya stres karena beban ganda pada perempuan bekerja, maka ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Yang pertama, penyesuaian sikap, kemudian pengorganisasian tugas ya. Adapun nanti hasilnya akan lebih fleksibel, kemudian berbagi tugas di anggota keluarga, melakukan silaturahim, curhat ke orang yang tepat, kemudian memaafkan diri sendiri kalau ada yang salah atau keliru. Kemudian yang paling penting lagi, ini penting sekali untuk perempuan ya, memiliki me time atau kesempatan untuk self care ya, perawatan diri sendiri. Saya Wilani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dari Pengarus Utamaan Gender. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap